Assalamualaikum, halo, saya Heni Sastri. Kita akan Q&A tentang manajemen risiko bank syariah. Untuk kalian semua yang masih penasaran dan mau tanya-tanya, drop question di atas ya. Jadi, manajemen risiko bank syariah adalah serangkaian tata cara atau prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan suatu risiko yang mungkin terjadi pada kegiatan usaha bank syariah. Oh iya, tentu aja penting banget dong. Karena di bank syariah itu kan kegiatan operasionalnya itu ada banyak banget ya. Mulai dari penyimpunan dana, penyaluran dana, dan transaksi lainnya gitu. Nah, dalam kegiatan itu bisa aja terdapat kerugian yang mungkin terjadi gitu di masa yang akan datang. Entah itu kerugian yang bisa diprediksi atau tidak bisa diprediksi. Jadi sebenarnya ada banyak banget ya jenis-jenis risiko yang terdapat di bank syariah. Pada dasarnya itu ada 10 jenis risiko. Jadi yang pertama itu ada namanya risiko kredit atau risiko pembiayaan. Lalu ada risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko investasi, risiko imbal hasil, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Nah ini benar banget, jadi seringkali kalau kita baca berita mengenai sektor perbankan pasti ada aja kata-kata mengenai likuiditas gitu ya. Oh bank ini harus liquid, dananya harus liquid, oh ini bank ini tidak memiliki likuiditas yang baik gitu, dan segalanya. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah atas ketidakmampuannya dalam mencairkan arus kas yang liquid atau cash flow-nya. Nah, cash flow di sini biasanya berasal dari aset-aset produktif atau penjualan aset yang liquid, ataupun bisa berupa dari DPK atau dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Risiko likuiditas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada funding liquidity risk atau risiko likuiditas yang timbul akibat dari aktivitas pendanaan. Karena bank syariahnya itu tidak mampu dalam mencairkan memperoleh dana dari pihak ketiganya, sehingga dana yang ada di bank syariahnya ini macet atau tidak liquid. Yang kedua itu ada market liquidity risk atau risiko likuiditas yang timbul dari aktivitas pasar. Nah ini maksudnya adalah bank syariah itu tidak mampu dalam memperoleh dana dari aktivitas penjualan portofolionya gitu. Nah, jadi portofolio yang dimiliki bank syariah ini tidak bisa dijual dengan harga pasar yang sedang terjadi, ataupun sedang terjadi ketidakseimbangan atau adanya gangguan dalam transaksi pasar. Bank syariah itu wajib banget dalam mengidentifikasi risiko likuiditasnya secara berkala. Dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melihat struktur timing dari arus kas. Nah, dapat dilakukan dengan memproyeksikan penggunaan arus kas yang akan terjadi di masa yang akan datang, lalu mengidentifikasi dan memproyeksi cash in dan cash out yang akan digunakan oleh bank syariah ini juga gitu. Jadi sehingga terlihat ya dari sisi debit dan kreditnya ini tidak ada ketimpangan dari pos kas yang digunakan oleh bank syariah. Lalu ada liquidity gap. Nah, di sini ada beberapa rasio-rasio yang dapat dihitung untuk mengetahui apakah terdapat sinyal risiko likuiditas atau tidak pada bank tersebut. Selanjutnya cara yang kedua yaitu ada kebutuhan pada off balance sheet. Nah, jadi perbankan itu memiliki rekening administratif yang di dalamnya berisi komitmen dan kontingensi seperti itu. Nah, meskipun transaksi ini nih belum masuk pada neraca dan belum terrealisasikan, tetapi bank syariah itu harus siap siaga menyediakan dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, contoh dari off balance sheet ini adalah LC atau letter of credit. Dalam mengukur risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah mengukur rasio likuiditas. Seperti yang sudah Heni jelaskan tadi, jadi likuiditas ini memiliki beberapa rasio, diantaranya yaitu ada FDR atau financing to deposit ratio, lalu ada current ratio, cash ratio, dan ada quick ratio. Nah, selanjutnya yaitu maturity profile. Ini maksudnya adalah pengukuran risiko likuiditas menggunakan pendekatan flow based. Nah, yang dimaksud dengan flow based adalah pemetaan aset, kewajiban, dan rekening administratif bank syariah pada satu periode tertentu. Lalu yang ketiga yaitu ada stress testing. Sebenarnya stress testing ini dilakukan ketika situasi tertentu gitu ya. Misalnya ketika bank syariah ini mengalami krisis likuiditas yang
lumayan parah. Stress testing ini biasanya dilakukan 1 kali dalam 3 bulan pada masa pemeringkatan banknya itu menurun. Untuk risiko likuiditas sendiri itu bisa dikelola dan dikendalikan dengan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu dari sisi aset dengan cara sekuritisasi atau penjagaan atau pengelolaan penjualan aset-aset likuid yang dimiliki oleh bank syariah. Yang kedua yaitu dari sisi liabilitas. Nah, dari sisi liabilitas ini bank syariah dapat mengelola secara optimal sumber dana yang dimiliki dari dana pihak ketiga, penerbitan surat berharga, dan pinjaman dari pihak lain. Halo semuanya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah drop question tadi dan udah Heni jawab juga. Meskipun gak semuanya ya Heni jawab, karena wow, Masya Allah sekali teman-teman ini antusias banget ya belajar tentang manajemen risiko bank syariah seperti itu. Nah, jika tadi ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian jawaban yang Heni sampaikan tadi, Heni mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.